Oke, selamat sore netizen yang budiman. Biasanya sebuah kreativitas itu muncul dari keterbatasan. Saat kita menyadari bahwa apa yang kita punya sekarang tidaklah cukup dan mumpuni, maka disitulah otak bekerja lebih ekstra, ide-ide kreatif muncul dan tindakan-tindakan yang bisa mengefisienkan keadaan, kemudian tindakan yang bisa memberikan manfaat lebih untuk lingkungan yang sedang berkekurangan itu bisa terlaksana. Nah, pada kali ini saya bersama dengan seorang ibu guru cantik ini. Terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol singkat soal dunia pendidikan, terutama mengenai sekolah yang katakanlah sekolah yang tertinggal, sekolah yang tidak begitu populer, namun ternyata di dalamnya ada potensi yang luar biasa, baik itu dari para pengajar maupun dari siswa itu sendiri. Oke Bu, boleh perkenalkan dirinya? Oke, nama saya Desi Apriati. Saya sudah hampir 12 tahun lah berkecimpung di dunia pendidikan ini. Pertama saya pernah mengajar di SMP 5 Temenglayang pada zaman tahun 2008, sekarang udah berubah jadi SMP 4 Temenglayang. Setelah itu saya mengajar di SDN JR 4, JR 2. Setelah itu di SDK Trinitas juga. Dan sekarang dari 2013 sampai sekarang di SDN 1 JR. SDN 1 JR. Oke. Untuk mengawali cerita kita sekarang nih. Boleh dong Ibu ceritain mengenai SDN JR. 1 JR, ya, SDN oke. 1 JR itu. Dari tahun 2013 itu saya ditugaskan jadi guru bahasa Inggris ya, angkatan lokal di SDN 1 JR. Nah, SDN 1 JR itu salah satu sekolah yang ada di JR. Jadi di JR itu ada 3 sekolah, SDN 1 JR, SDN 2 JR, dan SDN Longkang. Nah, SDN 1 JR ini salah satu SD yang muridnya paling sedikit. Karena mungkin terbagi-bagi ya, karena di dekat situ juga ada Min Matabu dan segala macam. Terus penduduknya mungkin anak-anaknya juga mungkin disekolahkan di tempat yang lain. Nah, akhirnya saya bangga mengajar di situ walaupun muridnya sedikit, dan kadang sekolah kami itu tidak diperhitungkan. Menarik sekali ini. Iya, tidak diperhitungkan karena pertama muridnya sedikit ya, muridnya sedikit. Setelah itu lokasi tempat SDN 1 JR itu agak masuk ke dalam, di tengah-tengah hutan lah. Di tengah-tengah hutan ada perkebunan karet, kebun karet orang. Setelah itu dan untuk fasilitas-fasilitas yang lain mungkin kurang ya? Kurang karena sudah tempatnya itu di dalam, muridnya sedikit. Setelah itu tidak ada mungkin ketertarikan orang tua, orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di situ. Jadi kalau misalkan ini pemikiran saya pribadi ya. Maaf kalau misalkan terkesan agak keras sedikit. Dengan murid yang sedikit dan lokasi sekolah yang agak ke dalam, berarti itu menjadi salah satu dasar pemikiran dari katakanlah pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan bantuan itu untuk tidak melirik begitu Bu. Apakah seperti itu Bu? Sebenarnya tidak seperti itu ya. Mungkin seperti ini, misalnya dengan dana BOS ya. Dana BOS yang diberikan. Nah, dana BOS yang diberikan itu berdasarkan dengan jumlah murid. Jadi di SDN 1 JR itu cuma ada 29 murid. Itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6? Iya, 1 sampai kelas 6 itu 29 orang. Dan uang yang didapat itu ya sedikit lah, 3 juta lebih lah. 3 jutaan lebih. Ini menarik sekali Bu. Jadi saya rasa ya, ini menurut saya pribadi bahwa sebenarnya mau jumlah muridnya banyak atau sedikit, kebutuhan pendidikan itu tidak ada bedanya seperti itu. Jadi yang kita utamakan di sini adalah bagaimana kualitas siswa itu sendiri bukan kuantitas ya untuk memberikan bantuan. Jadi jujur mendengar cerita sedikit seperti ini saya pribadi merasa miris ya. Jadi rasanya kok jumlah murid menjadi acuan suatu sekolah itu
mendapatkan nominal berapa untuk peningkatan kualitas pendidikannya begitu ya. Nah, ini saya melihat ada banyak alat peraga ini Bu. Ini boleh ceritain dong? Boleh. Nah, ini jadi melihat situasi seperti ini, jadi sebenarnya guru-guru yang ada di SDN 1 JAR itu punya potensi, punya talentanya masing-masing. Nah, jadi boleh semua teman-teman bisa berkunjung ke SDN 1 JAR untuk melihat. Jadi di dinding sekolah kami itu semua dilukis. Jadi berhubung dana yang didapatkan oleh sekolah itu sedikit, akhirnya para guru-guru di situ untuk membuat, karena sekarang kan dunia pendidikan itu perlu bukan hanya perlu guru yang pintar, tapi perlu seorang guru yang menginspirasi anak-anak didik. Jadi ketika mereka mendapatkan suatu materi pembelajaran, jadi seorang guru juga harus memfasilitasikan anak-anak didik. Nah, berdasarkan dari itu, saya juga ingin membuktikan bahwa SDN 1 JAR itu punya potensi yang luar biasa. Anak-anak didiknya juga tidak kalah dengan yang ada di kota. Ya, jadi akhirnya saya pun dengan ini swadaya sendiri ya, dana sendiri. Sama teman-teman yang lain juga membuat bahan-bahan mengajar, kreativitas. Pokoknya ada di sekolah itu memang guru dengan yang satu guru dengan guru yang lainnya itu kompak. Swadaya sendiri ya. Jadi dana sekolah yang didapat itu khusus untuk keperluan sekolah yang lain. Jadi untuk seperti ini, jadi saya buat khusus ini dari kain flanel semua. Jadi kain flanel. Jadi saya berpikir jadi membuat sesuatu yang berbeda untuk anak-anak. Oh begitu. Jadi biasanya saya mengajar menggunakan permainan. Setelah itu punya ice breaking untuk anak-anak yang menyenangkan ya. Soalnya anak-anak SD ini peralihan dari TK ya. Jadi mereka masih keinginan untuk bermain itu masih banyak, masih kuat. Jadi tantangan seperti itu membuat kami guru-guru di SDN 1 JAR itu harus punya harus menjadi guru kreatif ya, seperti itu. Jadi saya mengajar bahasa Inggris. Jadi bagaimana cara saya untuk membuat anak-anak menyenangi pelajaran saya. Kadang-kadang kalau anak-anak pelajaran bahasa Inggris, aduh pasti sulit kan, seperti itu. Udah ngomongnya beda, tulisannya beda. Seperti itu. Tapi puji Tuhan di SDN 1 JAR pelajaran bahasa Inggris selalu dinanti-nanti. Oh begitu. Ya. Soalnya kalau saya mengajar, saya biasanya menggunakan kostum yang berbeda-beda. Misalnya hari ini jadi nenek sihir, bulan depannya lagi atau 2 minggu kemudian jadi badut. Seperti itu ya. Setelah itu saya juga membuat bahan-bahan seperti ini dari kain flanel. Memang kalau untuk pengeluaran segala macam ya dari dana sendiri kita ya, tapi intinya anak-anak didik juga harus mendapatkan sesuatu yang berguna untuk mereka. Jadi dari kain flanel saya buat seperti otak manusia. Saya juga dibantu oleh teman saya. Jadi saya rancang apa-apa saja yang akan buat, jadi teman saya yang buat, yang merapikan jahitan. Nggak bisa menjahit. Ya seperti ini. Pokoknya semua dari bahan-bahan kain flanel. Jadi nanti anak-anak saya minta menjelaskan menggunakan bahasa Inggris yang simpel ya untuk anak-anak, untuk menjelaskan seperti ini. Jadi mereka termotivasi. Tidak hanya yang pintar saja yang diperhatikan, semua sama. Jadi akhirnya anak-anak mungkin yang kurang aktif di kelas, jadi ketika mereka melihat bahan-bahan ajar yang diperagakan atau diperlihatkan, mereka lebih aktif. Jadi Miss boleh nggak hari ini aku, atau minggu depan Desi minggu depan aku ya. Nah seperti itu. Jadi anak-anak itu secara tidak langsung mereka terangsang untuk jadi lebih aktif Iya memang sekali. Karena tugas guru tidak hanya memberi mereka materi ya pelajaran, tapi mengajarkan mereka, menginspirasikan mereka, memberikan suntikan semangat. Jadi yang biasanya pasif di kelas menjadi aktif. Seperti itu. Itu suatu kebanggaan. Jadi sebagai seorang guru berhasil membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Terus anak-anak yang pendiam biasanya cuma diem, kalau ditanya senyum, lebih aktif. Jadi yang sudah aktif ini lebih bisa
mengendalikan emosi mereka kan. Oh. Jadi bisa berbagi dengan teman-temannya yang lain. Ya seperti itu. Tapi ini ngomong-ngomong, sorry ya sebelumnya ya Bu ya. Iya. Kan membuat seperti ini biayanya saya rasa nggak murah ya, barangkali seperti itu. Nah sedangkan mungkin untuk guru-guru yang dalam tanda kutip masih honor, yang penghasilannya juga mungkin tidak seberapa gajinya, itu berat nggak sih bikin seperti ini? Iya, pada awalnya berat sih ya, karena juga dari honor juga nggak seberapa ya. Sudah dari membuat seperti ini, saya pasti tidak mungkin dong tidak memberi teman saya untuk memperbaiki apa yang saya sudah buat kan. Jadi akhirnya kita sebagai guru itu memang penuh keikhlasan. Penuh keikhlasan ya. Jadi mengubah cara pandang kita. Jadi biasanya kan kita selalu berkata, oh terima kasih Tuhan saya diberkati. Nah tapi kadang-kadang orang juga lupa, sudah diberkati, kapan dong jadi berkat buat orang lain? Oh iya, nah, seperti sekali. itu. Jadi saya merasa saya juga diberkati ya, karena masih diberi kesehatan, masih bisa berpikir, oh hari ini saya mau ngajarnya seperti ini. Nah, jadi saya juga mengubah cara pandang saya karena saya sudah diberkati, jadi sudah saatnya nih jadi berkat buat anak-anak didik. Setidaknya di lingkungan sekolah sudah menjadi berkat. Mereka mereka datang ke sekolah, kita selalu dinanti kan. Mereka datang sekolah di dalam kelas, mereka punya rasa bahagia, rasa semangat ketika belajar. Nah seperti itu. Jadi di sini sebuah pengabdian itu walaupun mungkin secara finansial tidak memberikan katakanlah sesuatu yang besar gitu ya, tapi ternyata keutamaan dalam pengabdian untuk menjadi berkat pada orang lain itu lebih berarti daripada lebih itu berarti, semua ya. Oke. Saya penasaran sekali nih Bu. Boleh dong Ibu kasih contoh? Anggap deh sekarang lagi ngajar di kelas gitu. Harapannya mudah-mudahan nanti yang nonton obrolan kita hari ini bisa tumbuh kreativitas juga gitu kan. Mudah-mudahan kan lebih banyak lagi guru-guru di luar sana yang menjadi lebih kreatif lagi gitu loh. Oke. Nah, hari ini saya karena biasanya saya menggunakan kostum ya. Kostum biasanya menggunakan kostum nenek sihir, jadi badut, terus pokoknya sesuatu yang membuat berbeda lah buat anak-anak. Terus saya juga terpikirkan gimana ya kalau misalkan itu saya ada membuat baju tengkorak nih, baju tengkorak. Nah ide itu ketika itu mata pelajaran bagian-bagian tubuh. Nah, untuk anak-anak kelas 3 ya bahasa Inggris. Jadi gimana? Jadi berpikir gimana ya caranya supaya kalau pakai gambar udah biasa tuh ya ditempel segala macam udah biasa. Akhirnya berpikir keras dan berdiskusi dengan teman saya, ini bisa nggak kalau dibuat yang gini, dirapiin atau ditempel di mana-mana? Boleh. Nah akhirnya saya buat jadi baju nih. Mau lihat semua kan, penasaran? Nah ini salah satu hasil karya dari SDN 1 Jaar nih. Kita panggil tengkoraknya. Nah teman-teman semua ya, jadi kita seorang guru harus punya sesuatu yang membuat something different untuk anak-anak kita. Nah ini salah satu contoh untuk saya mengajar bagian-bagian tubuh di kelas 3 ya, khusus pakai bahasa Inggris. Jadi saya menjelaskannya itu, ini nggak apa-apa aja pakai bahasa Indonesia, tapi ketika belajarnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini semua nanti dibuka semua, ini bisa dibuka. Nah ini semua bisa dibuka. Tengkoraknya kehilangan paru-paru dong. Ini bisa dibuka semua ya. Jadi setelah itu nanti minta anak-anak. Minta anak-anak menempel, jadi nanti itu ada yang ini. Lupa bawa tadi ya. Ini ada bahasa Inggrisnya. Jadi ketika mereka menyebutkan, mereka disuruh menempel. Siapa yang paling duluan. Nah, seperti itu. Nah, tengkoraknya seperti ini ya. Di Tengkorak. belakang. Sekarang kamu bilang bahasa Inggrisnya dong.
Juga ada celananya. Oh, ada celananya ya? Iya, ada celananya. Ini kok nggak dipakai Bu celananya, Bu? Kebetulan Oh, kekecilan. tengkoraknya sudah tumbuh daging ya, tambah gemuk ya? Semuanya dari kain flanel. Jadi tengkorak-tengkoraknya dari kain flanel. Karena enak. Nah, Oke. Misalnya saya anak-anaknya deh, saya muridnya deh, Bu. Ibu kasih tugas ke saya deh. ya ayo coba. Oke. Let's choose where is the lungs? Lungs apaan? Paru-paru. Oh iya, lungs ini ya. Oke, Iya. ulang deh, ulang. Ketahuan ya, hostnya nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke. Oke, lanjut. Gimana Oke. tadi, Bu? Oke. Oke, nah. Oke, students. Yes, Mom. Oke, let's food the lungs. Oke, this is lungs. Iya, oke Wis. guys. Nah, sekarang kasih tugas buat tengkoraknya dong, Bu. Tengkoraknya berdiri ya. Ini terbalik. Oh, terbalik. Waduh. Waduh, ini tengkoraknya punya paru-paru yang lemah berarti. Iya, seperti itulah. Oh, gitu. Terus ada kayak permainan-permainan ice breaking sama anak-anak. Seperti menempel kaki tangan seperti Oh, itu iya. permainan seperti itu. Terus kalau pagi datang ke sekolah, kami punya cara yang unik menyambut anak-anak. Misalnya dengan menyapa sambil menari. Oke. Boleh lihat di channelnya Rumah Belajar GG itu ada. Tuh, ya. Itu tadi kalau misalkan untuk peraga langsung ya, berarti Iya, biasanya di sekolah Ibu bawa model juga dong? Enggak, sendiri langsung jadi model. Oh, langsung jadi model. Iya, langsung menggunakan baju tengkoraknya dan celana lengkap. Oh, Iya. oke. Kalau misalkan untuk siswa yang lebih tinggi kelasnya, misalkan kelas 6 gitu Kelas kan? 6, ya kalau kelas 6 lebih ke mereka speaking ya, menjelaskan. Nah, seperti ini, misalnya menjelaskan tentang siklus air hujan misalnya seperti ini. Nah, dikasih gambar nanti dijelaskan berselang-seling ya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu biar mereka mengerti. Setelah itu saya pasti akan lemparkan. Siapa yang mau menjelaskan ke depan menggunakan bahasa Inggris? Mereka selalu antusias. Miss, saya Miss. Ya, digantian. Jadi pakai permainan memilihnya. Pakai permainan siapa yang misalnya hari ini topik misalnya siklus air siapa. Jadi kita pakai permainan minggu depan yang sudah nggak boleh ikut, terus yang lainnya pilih lagi pakai permainan seperti itu. Nah, dari semua proses kreativitas dalam pembelajaran ini sendiri, makin kesini baik dari ibu maupun pengajar yang lain itu mungkin merasakan sekarang kita kurang ini, sekarang kita kurang ini. Nah, sejauh ini menurut ibu yang lebih dibutuhkan lagi namun tidak mampu dilakukan oleh ibu dan teman-teman pengajar yang lain itu apa aja? Fasilitas sekolah sih. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Ada banyak fasilitas sekolah yang memang guru tidak bisa berswadaya sendiri untuk fasilitas sekolah. Misalnya itu seperti apa aja Bu? Misalnya perpustakaan kami nggak punya ya, belum punya. Mungkin ada kreativitas tersendiri lah. Mungkin untuk mendapatkan perpustakaan sendiri. Akhirnya kami punya perpustakaan itu bekas ruangan apa ya kalau nggak salah itu jadi perpustakaan terus tempat ruangnya agama, ruang kelas agama. Kalau misalkan kayak perpustakaan itu berarti bukan cuma ruangannya tapi juga koleksi bukunya. Iya, ya? Kalau buku ya lumayan banyak lah sudah lumayan ada. Banyak ya. Iya. Kalau yang lainnya Bu, ada lagi gitu yang memang terasa sangat dibutuhkan itu apa aja sih? Banyak sih ya. Banyak ya? Iya. Oh iya, bahkan bisa menjelaskan seperti itu ya. Oke. Tapi ini dari saya pribadi ya. Iya. Dari saya pribadi sepanjang saya sekolah terutama kalau sekarang saya kurang tahu kan. Yang terasa paling mitos. Iya, saya katakan mitos ya. Saya katakan mitos ya di Bartim gitu ya. Salah satu fasilitas sekolah yang paling mitos itu selama saya sekolah itu adalah UKS, Bu. Bener nggak sih? Benar. Iya. Ruang kesatuan sekolah, iya sangat. Memang kami berharap suatu saat sekolah kami punya ruang UKS tersendiri. Ya? Iya. Jadi saya dulu juga sekolah di itu
di SMP SMPN 1 Dusun Tengah, SMAN 1 Dusun Tengah, yang mana itu kan salah satu sekolah unggulan lah di Kecamatan Dusun Tengah. Itu di zaman saya UKS itu juga masih katakanlah UKS itu hanya simbolis aja gitu, tapi dalam sejarah saya sekolah itu hampir tidak ada siswa yang pernah rehat di UKS. Kalau sakit langsung pulang, kalau enggak ke puskesmas seperti itu. Puskesmas dibawa ke puskesmas. Ya memang salah satu kerinduan sekolah kami juga punya ruang perpustakaan. Setelah itu ruang UKS. Ruang UKS seperti itu ya. Kalau misalkan untuk bantuan alat peraga seperti ini seperti gimana? Kalau untuk alat peraga memang harus kreativitas sendiri, guru sendiri. Ya? Iya. Tapi pernah terpikir nggak sih misalkan nih untuk alat peraga ini dibantu pemerintah, kemudian alat peraga ini sekolah yang mengajukan kebutuhannya apa dan itu dibuatkan oleh tangan-tangan yang lebih terampil lagi seperti itu. Ada hayalan ke sana nggak sih gitu? Ada sih ya hayalan, soalnya namanya juga guru terbatas ya. Cuma ada ide seperti ini nih. Tapi kadang kendalanya pertama dana. Terus kedua ini tangan kurang terampil ya. Jahit menjahit atau membuat segala macam. Ada terlintas di pikiran seandainya pemerintah misalkan mengalokasi kebutuhan guru. Misalnya membuat seorang guru mengajukan mau buat ini nih. Terus kira-kira siapa nih yang buat? Setelah itu pemerintah merekomendasikan misalnya seseorang nih untuk buat menyediakan untuk guru. Ada terlintas, tapi sejauh ini memang belum ada. Ya. Jadi guru sendiri yang berkreativitas memfasilitasi anak-anak didiknya. Padahal itu adalah sesuatu hayalan yang sederhana sekali ya sebenarnya ya. Tidak secara teknis pun bukan sesuatu yang rumit kan. Bisa dikerjakan sesederhana itu padahal. Contohnya gitu kan seperti ini. Jadi kan saya cuma bisa memotong-motong seperti ini ya, menyusun seperti ini. Jadi akhirnya saya berkoordinasi dengan teman saya. Jadi dia memang tahu saya senang membuat sesuatu yang ini selalu dia tanya bulan depan nih kira-kira aku disuruh bikin apa ya. Jadi dia aja selalu menanti-nanti nih kira-kira apa lagi yang akan saya buat. Jadi akhirnya teman saya yang merapikan segala macam untuk alat-alat peraga. Nah, saya pengen tanya soal outputnya nih Bu. Jadi gini, dari proses pembelajaran seperti ini, kemudian para siswa yang menerima pembelajaran ini sejauh ini apa saja prestasi yang sudah diraih oleh para peserta didik Ibu? Untuk anak-anak didik di SDN 1 JR ya, puji Tuhannya mereka udah terbiasa nih mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Jadi mereka nggak canggung lagi. Anak kelas 1 di SDN 1 JR udah bisa memperkenalkan diri. Jadi mereka lincah. Jadi enggak, misalnya saya suruh nih, ayo Miss Desi minta siapa yang mau ke depan nih ikutin Miss Desi membaca setelah Miss Desi. Aku Miss. Nah, selalu berebutan ya. Jadi mereka sudah terbiasa dan tidak canggung. Jadi sudah ada banyak video anak-anak di SDN 1 JR yang saya ambil untuk mereka menjelaskan seperti misalnya siklus air. Dan anak kelas 2 SDN 1 JR juga udah bisa tuh menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu dalam bahasa Inggris. Menarik sekali ya. Saya sendiri pun belum tentu mampu loh Bu, jujur. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali Bu, karena anak kelas 1 SD punya keberanian seperti itu, terutama di desa ya. Itu luar biasa sekali. Kalau misalkan kita berbicara di kota di mana pembelajaran sudah maju, kemudian bahasa Inggris juga menjadi bahasa yang harus digunakan sehari-hari di sekolah, itu bukan sesuatu yang wah gitu. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan pemerintah yang melihat ini tergugah sedikit gitu kan. Kita tidak meminta banyak, kita hanya meminta sedikit yang kiranya itu sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Karena saya sendiri pun meyakini kreativitas dan sesuatu yang baru itu tercipta dari kekurangan. Kemudian kalau misalkan kita terbiasa seperti itu, kadang kita sendiri akan kebingungan kalau misalkan tiba-tiba dikasih lebih nih, sedangkan itu tidak efisien gitu. Jadi mudah-mudahan pemerintah tergugah, kemudian
memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan efisien, bukan memberikan sesuatu yang mubazir hanya karena berdasarkan kuantitas saja, kemudian berdasarkan letak sekolah itu seperti apa begitu. Nah, oke Bu, boleh dong closing statementnya berkaitan dengan harapannya, cita-citanya gitu. Iya, harapan saya pemerintah mungkin lebih melihat yang ada di desa-desa ya, keperluan sekolah-sekolah yang ada di desa-desa. Contohnya misalnya fasilitas sekolah-sekolah, misal turun langsung lah, melihat ke lapangan, turun langsung ke lapangan apa-apa saja kekurangan dari sekolah-sekolah itu sekolah tersebut. Setelah itu jangan hanya melihat dari memang pengirim data secara online atau segala macam yang memang terpusat ya mengirim data online, tapi yang ada pemerintah yang ada di daerah sini turun langsung melihat apa saja kekurangan, misalnya oh ternyata sekolah ini perlu rehab ini misalnya, oh sekolah ini ternyata perlunya perpustakaan, sekolah ini perlunya WC, UKS dan segala macam. Nah seperti itu harapan saya. Oke, nah jadi itu dia dialog singkat kita pada hari ini. Semoga yang menonton siaran ini bisa mendapatkan manfaat, memetik sudut pandang yang berbeda, bisa terus kreatif dan tetap semangat, jangan menyerah. Kalau misalkan kita punya kekurangan, itu bukan satu hal yang mematahkan semangat kita untuk berkarya dan berbuat baik serta memberikan berkat bagi orang lain. Namun ternyata kekurangan itu adalah sebuah jalan untuk membuat kita bisa berbuat lebih. Oke, terima kasih.